Mungkin bagi Pak Luhut dan para pendukungnya, Jokowi adalah pemimpin yang hebat, pemimpin yang top, pemimpin yang sebenarnya dalam banyak hal sudah begitu banyak berbuat untuk bangsa dan negara. Tapi setelah Jokowi tak lagi presiden, rasa-rasanya memang serangan ke Jokowi itu kok tanpa henti dan bahkan semakin agresif. Mulai dari misalnya gugatannya terkait dengan ijazah, kemudian juga misalnya serangan-serangan kepada keluarga besarnya seperti usulan soal pemakzulan wakil presiden dan seterusnya dan seterusnya. Apakah itu yang dimaksud dengan begitu mudah pihak-pihak mulai melupakan jasa Pak Jokowi? Mengingat Pak Jokowi itu adalah mantan presiden, kok begitu mudah banyak pihak dan bahkan menyerang Pak Jokowi sebagai mantan presiden? Apakah itu yang kemudian disebut dengan melupakan jasa Pak Jokowi? Jadi itu tafsir yang pertama. Nah, yang kedua, apakah yang dimaksud dengan seolah-olah mudah melupakan jasa Pak Jokowi itu dikaitkan dengan orang-orang di sekitar Pak Jokowi yang kelihatan tidak lagi pasang badan, tidak lagi menjadi garda terdepan untuk memberikan pembelaan ketika misalnya begitu banyak serangan-serangan yang datang ke Jokowi, ya, mulai dari ijazah lah, mulai terkait dengan pemakzulan wakil presiden dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita mau jujur, sebenarnya orang-orang yang selama ini berada di sekitarnya Pak Jokowi, terutama ketika Jokowi masih jadi presiden, memang tidak terlampau kelihatan untuk memberikan pembelaan. Jadi apakah ini yang kemudian disebut bahwa sangat mudah sekali ketika Jokowi tak lagi jadi presiden, seolah-olah jasa-jasa yang diberikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya itu secara perlahan sudah mulai melupakan bagaimana Jokowi sebagai orang yang mungkin cukup berkontribusi memberikan posisi-posisi strategis. Kalau kita mau jujur, ya sebenarnya orang-orang yang selama ini cukup identik dengan Jokowi, orang yang paling Jokowi dibandingkan dengan yang lain sepanjang Jokowi berkuasa, memang tidak terlampau kelihatan pasang badan ketika begitu banyak serangan-serangan datang bertubi-tubi. Bahkan kalau kita mau jujur juga, sebenarnya pada level partai politik per hari ini satu-satunya partai yang sepertinya tegak lurus dan istiqomah bersama dengan Jokowi hanyalah PSI. Sementara partai-partai yang dulu cukup dekat dengan Pak Jokowi adalah partai yang ya harus diakui juga tidak pernah memberikan dukungan apapun, pembelaan apapun ketika misalnya Jokowi itu diserang dari berbagai penjuru mata angin, termasuk isu-isu apapun yang berkembang, ya. Mungkin ini juga yang dimaksud dengan seolah-olah banyak pihak yang sudah melupakan jasa Pak Jokowi sebagai mantan Presiden Republik Indonesia. Ya, inilah satu realitas politik yang memang tidak bisa dibantah, bahwa setelah Jokowi tak lagi jadi presiden, kekuasaannya misalnya tidak sekuat dulu, dan bahkan secara perlahan misalnya hanya menjadi warga negara biasa, dan pada saat yang bersamaan serangan bertubi-tubi dari berbagai kalangan. Bagi saya secara pribadi, Pak Jokowi ini memang bukan pemimpin sempurna tanpa kekurangan, ya. Beliau pastinya punya kekurangan, punya keterbatasan, tetapi juga tidak dapat diabaikan bahwa Pak Jokowi selama 2 periode ini sudah berkontribusi banyak bagi kemajuan, kebaikan bangsa kita Indonesia yang kita cintai ini. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, pada beberapa waktu yang lalu saya sempat berada di NTT, Nusa Tenggara Timur, dan juga beberapa teman saya itu berasal dari Papua. Dan dalam beberapa diskusi, bagi teman-teman yang saya ajak mengobrol ini, ya, yang berasal dari Papua ataupun kemudian yang merupakan masyarakat asli dari Nusa Tenggara Timur, mereka pada umumnya cenderung menilai bahwa Pak Jokowi ini adalah sosok pemimpin yang baik, sosok pemimpin yang dalam hatinya ada rakyat Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, memang pada beberapa waktu belakangan ini tidak bisa diabaikan juga, namanya memang seorang pemimpin tentu dalam kebijakan, dalam keputusan beliau ada yang kemudian mensupport, beliau kemudian ada yang mendukung, tetapi juga tidak dapat dipungkiri bahwa ada orang-orang, ada kelompok-kelompok yang pada akhirnya menjadi kontra ataupun beroposisi dengan kebijakan ataupun keputusan-keputusan yang diambil oleh Pak Jokowi selama beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia 2 periode. Itu waktu yang lama, kawan-kawan, ya, Bapak Ibu sekalian. Tapi apapun itu, tadi Mas Adi Prayitno sempat berbicara mengenai penjelasan ataupun satu pernyataan yang menarik yang disampaikan oleh Pak Luhut. Begitu mudahnya katanya beberapa orang melupakan jasa-jasanya Pak Jokowi. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, memang beberapa waktu belakangan, ya,
ada banyak narasi yang kemudian nampaknya ini adalah sebuah narasi yang terus untuk menggerus ya, ataupun kemudian merusak citra yang selama ini terbangun karena hasil kinerja dari Pak Jokowi. Kita lihat misalnya beberapa waktu belakangan serangan-serangan yang bertubi-tubi itu mulai dari isu ijazah palsu, lalu kemudian bergeser lagi kepada keluarganya Pak Jokowi yang sekarang putra sulungnya adalah wapres dari Pak Prabowo Subianto. Mengenai ijazahnya Gibran juga kembali dipertanyakan. Lalu kemudian juga mengenai Kaisang waktu yang lalu itu, Ibu Iriana pun juga menjadi sasaran serangan dari pihak-pihak yang tidak suka ya dengan Pak Jokowi, atau mungkin juga tidak suka kepada keluarganya. Teman-teman bisa melihat ya berapa banyak isu yang diarahkan, dilontarkan kepada Pak Jokowi dan juga kepada keluarganya. Nah, memang saya sepakat ya dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Adi Praitno, terutama dari beliau tadi mengutip ya perihal penjelasan dari Pak Luhut, bahwa begitu mudahnya orang-orang melupakan jasa dari pemimpin, terutama secara spesifik berbicara mengenai Pak Jokowi yang dipandang telah berkontribusi banyak untuk bangsa kita Indonesia. Nah, itu memang satu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri kawan-kawan. Tetapi seberapa baiknya orang kalau memang pada dasarnya tidak disukai, tetap saja baik benar yang diperbuat pasti akan dipandang salah dan tidak benar kawan-kawan ya, seperti itu. Nah, kita lihatlah waktu belakangan ini masih ramai ini ya, kembali hangat lagi mengenai isu ijazah palsu. Bukan hanya kepada Pak Jokowi, sekarang sudah menjalar ke Gibran. Lalu kemudian bahkan beberapa waktu yang lalu kan ketika lagi ramai perihal pemakzulan Wapres Gibran, ini kan muncul berbagai macam isu, dan semuanya kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian, kalau saya melihatnya secara pribadi, ini tentu sebuah upaya yang sangat mungkin adalah untuk menggerus ya, ataupun kemudian untuk merusak citra Pak Jokowi, karena selama ini pada dasarnya ataupun secara umum masyarakat Indonesia ini kan menganggap Pak Jokowi sebagai presiden ataupun mantan presiden Republik Indonesia yang sangat baik, yang peduli terhadap masyarakat. Bahkan dalam beberapa komentar saya bisa melihat mengenai Pak Jokowi dipandang sebagai presiden terbaik yang dimiliki ataupun yang pernah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Tapi memang namanya juga ini berkaitan dengan politik ya kawan-kawan dan Bapak Ibu sekalian, tentu akan ada respon yang berbeda dari pihak-pihak yang lain, terutama yang beroposisi dengan Pak Jokowi. Tapi itulah yang terjadi akhir-akhir ini, dan karena itu dalam suasana yang seperti ini, tetapi satu hal yang paling menarik sebenarnya adalah kira-kira dari semua serangan-serangan yang diarahkan kepada Pak Jokowi ataupun kepada keluarganya, adakah atau siapakah yang menjadi orang besar di balik dari semuanya? Apakah ada atau enggak kawan-kawan?